Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan bersama dalam Bread of Life audio saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya saat ini juga. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan siap memberkati Anda. Hari-hari yang ku jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkaulah Yesus Tuhanku. Semua ini untuk membentukku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu. Penyertaan-Mu selalu ku rasakan. Kau tak pernah tinggalkanku. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu, Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu, Tuhan Yesus, Kau terindah. Titus 2 ayat 1, tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Saudara yang terkasih, agar tumbuh sehat dan berkembang dengan baik, maka tubuh jasmani kita memerlukan makanan yang sehat. Definisi makanan sehat adalah makanan yang memiliki kandungan gizi yang seimbang atau mengandung serat dan zat-zat yang diperlukan oleh tubuh. Menu makanan sehat seharusnya kaya akan unsur zat gizi. Demikian juga manusia rohani kita memerlukan makanan rohani yang sehat juga. Ada tertulis Matius 4 ayat 4, Tuhan Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara, makanan rohani itu berupa firman Tuhan, keintiman pribadi dengan Tuhan atau keintiman personal dengannya, keintiman korporat atau hubungan dengan Tuhan secara berjemaat, persekutuan melalui ibadah dan juga ajaran-ajaran yang sehat. Jika hal-hal tersebut tidak terpenuhi secara seimbang, maka manusia rohani kita tidak dapat bertumbuh dengan baik dan sehat. Apakah ada ajaran yang tidak sehat? Oh, saat ini banyak sekali ajaran yang tidak sehat berkembang dengan luar biasa. Ajaran yang tidak sehat adalah ajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran Injil Kristus. Sekalipun kita menjadi Kristen selama bertahun-tahun, jika ajaran yang kita terima adalah ajaran yang tidak sehat, saudara, maka kerohanian kita akan tetap jalan di tempat, menjadi kerdil saja. Sedikit saja mengalami masalah atau kesulitan, iman mudah sekali goyah dan langsung menyalahkan Tuhan. Mengapa? Karena mereka sering mendengar ajaran yang tidak sehat yang mengatakan bahwa pengikut Tuhan itu pasti bebas dari masalah. Saudara, Tuhan tidak pernah berjanji demikian, tapi yang Tuhan janjikan adalah pertolongan, kelepasan, dan juga jalan keluar untuk setiap masalah yang kita alami. Mazmur 34 ayat yang ke-20, pemazmur berkata, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Saudaraku, ajaran yang tidak sehat lain mengatakan bahwa mengikut Tuhan itu tidak perlu membayar harga.
Tuhan berkata, saudara, dalam Matius 16 ayat 14, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ini jelas sekali bahwa mengikut Tuhan itu ada harga yang harus dikorbankan. Segala keinginan daging harus disalibkan. Kita harus keluar dari comfort zone kita dan tetap taat mengikuti kehendak Tuhan. Karena itu ingatlah, ajaran yang tidak sehat adalah penghambat utama menuju kedewasaan iman kita. Kembali kepada firman Allah dan dengarkan pengajaran-pengajaran yang benar, yang sesuai dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Allah saat ini. Terima kasih karena kerohanian yang sehat adalah ketika kami mendengarkan, ketika kami mempelajari ajaran-ajaran yang sehat, yaitu ajaran-ajaran yang sesuai dengan kebenaran firman Allah. Ya Tuhan, mampukan kami semua untuk memiliki hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan untuk benar-benar memfilter mana yang berasal dari Tuhan, mana pengajaran yang sesuai dan berkenan kepada Tuhan, dan mana yang bukan. Karena itu Tuhan Yesus, biarlah Engkau mampukan kami untuk sanggup membedakan mana yang berkenan dan mana yang menyesatkan. Terima kasih Bapa di surga, berjalan bersama dengan kami, penuhilah kami dengan kuasa Roh Kudus, dan biarlah hidup kami sungguh-sungguh mengikuti kehendak Tuhan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua, ada akhirnya saat ku kembali ke surga.
Tuhan punya pengharapan. Pendengar Bread of Life audio yang terkasih, kami memuji dan memuliakan nama Tuhan untuk setiap doa-doa yang kita naikkan bersama dan yang telah Tuhan jawab dengan cara yang ajaib. Tetap berharap dan andalkan Tuhan, karena janjinya pasti tergenapi dalam kehidupan setiap anak-anaknya yang berharap dan bersandar padanya. Saat ini, tim doa bola Bread of Life audio telah berganti nomor telepon ke +60103112 Sekali lagi 0103112 Anda dapat mengirimkan perkara-perkara doa, bahkan kesaksian-kesaksian, pertolongan demi pertolongan Tuhan melalui nomor telepon tersebut. Dan juga bila Anda ingin menerima Bread of Life audio langsung dari tim kami, maka silakan tinggalkan nomor telepon Anda dan kami segera melakukan follow up. Kami berdoa kasih setia Allah melimpah dalam kehidupan Anda saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput setiap orang saleh di awan yang permai. Tuhan Yesus memberkati Anda. Punya pengharapan, aku tetap beriman. Esra Soru Bible Class Malaysia dan Indonesia segera dibuka untuk semester kedua. Subjek atau mata kuliah yang akan diterima: Doktrin Allah, Hermeneutika, Kristologi, Pneumatologi, Homiletika, Eskatologi, Bibliologi, dan beberapa subjek atau mata kuliah lainnya. Kelas akan dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jangan lewatkan kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati Anda.